Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai faktor risiko pekerja muda. Nah, sebenarnya pekerja muda itu yang seperti apa? Baik, pekerja pekerja muda menurut standar internasional adalah pekerja dengan usia rentang 18 sampai dengan 24 tahun. Nah, tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan anak-anak. Kemudian juga untuk mengurangi resiko mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kelompok pekerja muda ini kita bagi dua ya. Jadi yang pertama adalah pekerja muda di atas usia minimum kerja, namun di bawah usia 18 tahun. Nah, ini pekerjaannya masih dianggap sebagai anak-anak, kemudian dilindungi oleh pembatasan khusus terkait dengan jenis pekerjaan yang mungkin dilakukan, kemudian juga ada bahaya yang mungkin mengenai, dan jam kerja yang dijalaninya. Ya, karena memang masih dianggap sebagai anak-anak, maka tentu ada beberapa batasan-batasannya. Nah, sedangkan pekerja muda untuk yang berusia antara 18 sampai dengan 24 tahun, ini sudah dianggap dewasa, sehingga peraturan berlaku untuk semua pekerja dewasa. Kemudian usia ini tidak lagi menikmati perlindungan pekerja anak, termasuk larangan kerja berbahaya atau ketentuan khusus dalam peraturan K3. Kemudian juga dapat dipekerjakan hampir pada semua jenis pekerjaan tanpa pembatasan. Nah, jadi bedanya adalah kalau pada usia 18 sampai dengan 24 tahun ini sudah dianggap dewasa, sehingga tidak ada batasan-batasan seperti untuk yang masih di bawah usia 18 tahun. Nah, kemudian kategori pekerja muda ada 5 di sini. Jadi yang pertama adalah peserta didik yang bekerja di waktu luang, sebelum atau sesudah jam sekolah, dan selama akhir pekan atau hari libur. Ya, jadi misalkan kalian nih bekerja sebelum sekolah ataupun sesudah sekolah, atau misalkan ketika libur ataupun akhir pekan, itu berarti masuknya ke sini, kategori yang pertama. Jadi peserta didik yang bekerja di waktu luang. Kemudian kategori yang kedua adalah peserta didik yang mengambil penempatan pengalaman kerja atau magang. Ya, ini misalkan nanti kalau kalian PKL, berarti masuknya ke kategori 2 di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaum muda yang telah resign dari wajib belajar dan memilih untuk bekerja. Misalkan ada yang putus sekolah, kemudian tidak mampu untuk sekolah lagi, sehingga memutuskan untuk bekerja, itu berarti masuk ke kategori 3 di sini. Yang keempat adalah kaum muda yang bekerja untuk perusahaan keluarga, dibayar atau tidak dibayar. Nah, kan memiliki perusahaan keluarga, sedangkan kalian masih muda itu bekerja di sana, berarti masuk ke kategori yang keempat di sini. Kemudian ada juga pengusaha muda dan wirausaha muda. Kemudian ada beberapa faktor resiko untuk pekerja muda. Yang pertama dilihat dari tahap perkembangan fisik. Nah, pekerja muda terutama remaja itu berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan dan penyakit. Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah tubuh termasuk otak masih dalam tahap perkembangan. Ya, jadi masih dalam tahap perkembangan. Kemudian sistem reproduksi dan fungsi otak sangat rentan terhadap bahaya yang mengganggu organ terkait. Yang ketiga, tingkat pernapasan dan metabolisme yang lebih tinggi per unit berat badan, sehingga menyebabkan tubuh menyerap lebih banyak racun dan mengalami lebih banyak reaksi ekstrim terhadap efek racun. Itu dilihat dari tahap perkembangan fisiknya. Kemudian dilihat dari tahap perkembangan psikososial dan emosional. Nah, jadi masih belum mampu membedakan konsekuensi tindakan yang akan dilakukannya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja muda lebih rentan terhadap tekanan sosial dan motivasi. Lebih susah untuk menghadapi tekanan. Yang ketiga adalah pekerja muda sulit untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang keempat, pekerja muda enggan membicarakan kesulitan mengenai pekerjaan atau kondisi fisik dan psikologis yang berbahaya.
Kemudian dilihat dari keterampilan kerja dan pengalaman kerja. Yang pertama untuk pekerja muda itu kurang terampil dan pengalaman di bidang pekerjaannya. Ya karena memang ya masih muda ya, dia masih belum punya banyak pengalaman. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang bahaya atau resiko keselamatan dan kesehatan yang terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga, resiko cedera lebih besar bagi pekerja muda di bulan pertama dibandingkan dengan pekerja yang sudah tua. Ya, jadi memang karena belum punya pengalaman, jadi kemungkinan resiko untuk cedera itu lebih besar dibandingkan dengan yang lebih tua ataupun lebih senior. Keempat, mengalami risiko kecelakaan kerja 4 kali lebih besar selama bulan pertama dalam pekerjaan baru jika dibandingkan setelah 12 bulan di tempat kerjanya. Ya, jadi awal-awal mungkin akan mengalami banyak risikonya itu akan lebih besar daripada ketika sudah lama di tempat bekerjanya. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan pekerja muda, pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki hal berikut. Nah, jadi yang pertama pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan, ya tentu ya karena udah belajar bagaimana terkait dengan K3-nya. Yang kedua sangat mematuhi prosedur keselamatan kerja, ya jadi lebih lebih hati-hati dan lebih mematuhi keselamatan kerja. Kemudian mengalami lebih sedikit kecelakaan dibandingkan pekerja dengan pendidikan yang rendah. Ya, jadi karena sudah paham, kemudian juga mematuhi keselamatan kerja, jadi akan mengalami lebih sedikit kecelakaan dibandingkan pekerja yang dengan pendidikan yang rendah atau memang belum pernah belajar terkait dengan pemahaman ataupun terkait dengan keselamatan kerja. Kemudian dilihat dari faktor-faktor lintas sektoral, ini ada 3 ya, ada gender, ada disabilitas, dan ada status migrasi. Berikut terkait dengan faktor resiko pekerja muda, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.